Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipen ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, minasan, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang penyebab kenapa program magang ini akan dihapus, magang ke Jepang ya. Sebetulnya berita ini sudah simpang siur dari tahun 2020-2021 ya. Sudah lama sebetulnya berita simpang siur ini. Bahkan aku di tahun 2021 kalau nggak salah sempat bikin video juga tentang ngebahas program magang yang akan dihapus ini. Tapi karena pemerintah Jepang sekarang sudah mengangkat berita ini, jadi kemungkinan memang akan dihapus atau mungkin akan diganti peraturannya atau prosesnya juga akan dievaluasi. Di video kali ini aku akan memfokuskan kenapa kok program ini akan dihapus? Penyebabnya sih kira-kira seperti apa? Maka akan aku bahas di video ini. Jadi, ini aku akan mengangkat sebuah artikel dari NHK World Jepang lagi tentang sebuah laporan lebih dari 23.000 keluhan dari pemagang teknis asing di Jepang. Sebuah organisasi yang mendukung pemegang teknis asing di Jepang menyatakan pihaknya menerima lebih dari 23.000 laporan keluhan pada tahun fiskal 2021. Jepang memiliki program untuk pemagang dari negara berkembang sambil bekerja di negara ini. Para pemegang tersebut biasanya belajar mengenai teknologi dan mendapatkan keterampilan. Organisasi untuk pelatihan pemagang teknik mengatakan keluhan yang diterima pada tahun fiskal 2021 hampir 2 kali lipat dari tahun fiskal 2020. Sedangkan jumlah laporan antara tahun fiskal 2019 hingga tahun fiskal 2021 mencapai 3 kali lipat. Organisasi ini mulai menyediakan layanan konsultasi 5 tahun lalu. Pejabat di organisasi tersebut mengatakan perlakuan sewenang-wenang berada di peringkat atas alasan untuk konsultasi. Jumlah konsultasi tersebut, masalah tersebut mencapai hampir 4.000. Di urutan kedua adalah terkait kondisi kerja, misalnya mengenai upah dan kerja lembur. Jumlah konsultasi terkait masalah itu mencapai sekitar 3.900. Pejabat pemerintah mengatakan jumlah pemegang teknis asing yang berada di Jepang mencapai lebih dari 320.000 hingga akhir Juni. Namun, beberapa pihak mengkritik program pemegang teknis asing ini hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan buruh dengan upah murah. Direktur Pengelola dan Ketua Program Pusat Pertukaran Internasional Jepang, Menju Toshihiro, mengatakan pemerintah harus fokus dalam mengatasi isu HAM karena masalah pemagang teknis ini menjadi perhatian internasional. Pakar terkait itu, isu tenaga kerja asing ini menambahkan bahwa penting untuk mengkaji program ini. Ia mengatakan para pejabat harus mencari cara untuk menarik tenaga kerja asing yang bisa berperan aktif di Jepang. Ia menegaskan bahwa saat ini banyak negara bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja di saat pandemi virus corona telah mereda. Ia mengatakan penting untuk memikirkan apakah Jepang benar-benar menjadi pilihan tujuan para pekerja asing. Nah, itu tadi ya isi artikel yang membahas tentang permasalahan tersebut. Ya, mungkin itu menjadi salah satu faktor penyebab kenapa akan dihapuskan. Nah, jadi untuk jawaban kapan kira-kira akan dihapus atau enggaknya akan aku bahas di videoku ya. Sebetulnya udah aku bikin, jadi kalau ingin nonton lihat di deskripsi. Ya, mudah-mudahan aja program ini nggak dihapus. Kalaupun dihapus nanti digantikan program yang baru. Kalau nggak digantikan ya mudah-mudahan sistemnya diperbaiki dan untuk SO-nya itu benar-benar diawasi
terutama dari rekrutan pertama sampai bisa berangkat ke Jepang. Mudah-mudahan hal itu bisa benar-benar terjadi. Jadi buat teman-teman yang penasaran program magang Jepang ini mau dihapus atau enggak, beritanya akan diumumkan di tahun depan, bulan depan ya, karena ini sudah masuk ke Desember. Jadi tahun depan, tepatnya di musim semi, akan diserahkan ke lembaga pengawas dan jawabannya atau keputusannya akan diumumkan di musim gugur menurut artikel tadi. Tapi entah nanti bisa lebih cepat atau enggak, tergantung panel-panel ahli yang tadi yang mendiskusikannya. Jadi teman-teman, kita tunggu aja hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya terbaik buat kita-kita yang ingin bekerja di Jepang. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir, jangan bingung apakah benar-benar dihapus atau enggak. Jangan bingung karena keputusannya masih tahun depan. Jadi kalian yang masih proses di akhir tahun ini, kemungkinan kalian masih tetap bisa berangkat ke Jepang. Oke, untuk video hari ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila nanti ada berita terbaru akan aku sampaikan di video selanjutnya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Jangan mata nih. See you in the next video.